Mosasaurus versus Megalodon. Siapa yang lebih hebat? Ini adalah perbandingan antara dua hewan pemangsa purba yang luar biasa. Megalodon dikenal sebagai hiu purba dengan ukuran raksasa, sementara Mosasaurus dikenal sebagai salah satu dinosaurus pemangsa yang paling mengerikan. Langsung saja kita bahas perbandingan kemampuan mereka, sehingga di akhir video kita bisa mengetahui siapa yang lebih hebat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Mosasaurus atau gadal sungai Meus adalah reptil akuatik purba yang digambarkan sebagai sosok pemangsa buas yang berukuran besar. Mosasaurus adalah sebuah genus. Ada beberapa jenis Mosasaurus yang telah diteliti. Yang paling besar adalah Mosasaurus hoffmanni. Perkiraan panjang tubuhnya sekitar 17 meter dengan berat mencapai 10 ton. Ukuran ini masih jadi perdebatan karena beberapa meyakini jika ukuran Mosasaurus hanya setengah dari ukuran terbesar itu. Entahlah. Yang jelas, perkiraan ukuran itu membuatnya jadi salah satu sosok yang mengerikan di masa lalu. Sementara Megalodon atau gigi besar adalah hiu purba dengan ukuran raksasa. Meski sangat terkenal, tapi sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai sosok Megalodon. Ukuran Megalodon terbilang monster, di mana panjangnya diperkirakan mencapai 20 meter dan beratnya mencapai 50 ton. Meski perkiraan ini tetap jadi perdebatan, sebagian peneliti mengusulkan ukurannya yang jauh lebih kecil dari perkiraan itu. Jika perkiraan ukuran maksimal yang diusulkan memang benar, maka ukuran Megalodon jauh lebih besar daripada Mosasaurus. Perbandingannya sekitar 1:5. Seperti yang sudah menyinggung, Mosasaurus adalah genus. Ada beberapa jenis yang berhasil diteliti dan penelitian bersumber dari sisa fosil yang terbatas. Tidak heran jika ada banyak penggambaran mengenai sosok Mosasaurus. Ada yang menggambarkannya seperti ikan dengan bentuk mulut yang mirip kadal. Ada yang menggambarkannya seperti buaya. Bahkan ada pula yang menggambarkannya seperti ikan alligator gar. Mosasaurus digambarkan sebagai reptil air dengan 4 sirip, ekor panjang bersirip, mulut panjang, serta deretan gigi tajam di mulutnya. Sementara Megalodon digambarkan sebagai sosok yang mirip hiu putih. Bahkan beberapa meyakini jika keduanya adalah kerabat dekat. Sepertinya penggambaran mereka memang lumayan tepat, meski fosil yang ditemukan juga terbatas. Jika penggambarannya benar, maka mereka adalah ikan purba yang mengerikan. Pasalnya hiu putih saja jadi ikan pemangsa yang ditakuti di lautan. Dan bayangkan jika ada sosok seperti hiu putih, tapi dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar. Deretan gigi tajam di mulutnya, tatapan mata yang dingin, sirip atas yang jadi penanda kehadirannya di permukaan, serta tubuhnya yang kekar. Membayangkannya saja sudah merinding. Dari penampilannya, Megalodon masih lebih mengerikan daripada Mosasaurus. Megalodon adalah ikan hiu. Senjata alaminya adalah gigitan. Mulutnya dipenuhi deretan gigi tajam berukuran besar dengan ujung tajam, seperti mata pisau. Panjang giginya saja sekitar 15 cm, mungkin saja lebih panjang dari pisau yang ada di dapurmu. Dengan tubuh besar, tenaga kuat, rahang kokoh, serta deretan gigi tajamnya, Megalodon juga punya kekuatan gigitan yang sangat mengerikan. Diperkirakan kekuatan gigitannya mencapai 40.000 PSI. Tidak terbayangkan betapa mengerikannya serangan mereka di masa lalu. Sementara Mosasaurus, mereka juga sama. Senjata alaminya adalah gigitan. Mosasaurus punya rahang panjang dengan deretan gigi tajam di mulutnya. Seharusnya serangan mereka mirip seperti buaya. Kekuatan rahangnya juga diduga lebih kuat dari hewan modern yang ada saat ini. Diperkirakan mereka punya kekuatan gigitan antara 13.000 hingga 16.000 PSI. Sekali gigit, mangsa tidak berdaya. Sebenarnya kedua hewan purba ini punya senjata alami yang mirip, tapi Megalodon lebih powerful. Entah dari kekuatan gigitannya yang lebih mengerikan, atau bahkan dari ukuran giginya yang terkesan lebih mematikan. Jadi dalam perbandingan ini, Megalodon menang. Keduanya adalah hewan akuatik, dan mereka pasti jago berenang. Berbicara mengenai kemampuan berenang mereka, para peneliti juga telah memperkirakan kecepatan yang masuk akal, menyesuaikan ukuran serta bentuk tubuhnya. Megalodon, meski dianggap sebagai salah satu monster laut yang mengerikan, tapi diduga bukan perenang yang cepat. Tubuhnya yang besar membebaninya di dalam air. Kecepatannya diperkirakan hanya 20 km per jam, bahkan beberapa memperkirakan malah lebih lambat. Lalu bagaimana dengan Mosasaurus?
Dengan 4 sirip dan tambahan ekor seperti dayung, hewan purba ini diduga punya kecepatan yang lebih tinggi dari Megalodon. Perkiraannya di kisaran 40 hingga 50 km per jam. Jadi dalam perbandingan ini, Mosasaurus menang. Diperkirakan keduanya adalah hewan soliter dan biasanya hidup menyendiri, kecuali saat berkembang biak atau saat induk membesarkan anaknya. Sebenarnya tidak mengherankan jika mereka adalah hewan soliter. Dari penemuan fosilnya, kedua hewan purba ini diduga hidup agak berseberangan. Mosasaurus tersebar di lautan utara, sementara Megalodon tersebar di lautan selatan. Dulunya mereka tersebar luas di berbagai lautan di bumi. Sebagai pemangsa, Megalodon punya banyak pilihan mangsa di sekitarnya, tapi sepertinya mereka tidak memburu mangsa cepat. Beberapa hewan yang diduga jadi mangsanya adalah jenis ikan berukuran besar, beberapa jenis paus, dugong dan sejenisnya, serta anjing laut. Sepertinya mangsa mereka tidak berbeda jauh dengan mangsa hiu modern. Sementara Mosasaurus diduga memburu ikan, mamalia laut, reptil laut, dan bahkan jenisnya sendiri. Keduanya sama-sama punya banyak pilihan mangsa. Ada yang mengatakan jika Mosasaurus punya teknik berburu seperti paus orca, sementara Megalodon memburu mangsa seperti hiu putih. Jika perkiraan itu benar, maka ini adalah perbandingan pemangsa yang memakai cara cerdas dan cara keras. Megalodon mengandalkan kekuatannya, serta Mosasaurus mengandalkan teknik berburunya yang lebih efisien. Masing-masing punya kelebihannya sendiri. Admin sendiri tidak bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Menurutmu, siapa yang teknik berburunya lebih mematikan? Keduanya adalah pemangsa puncak. Meski potensi persaingan tetap ada, tapi mereka tidak punya pesaing yang terlalu membahayakan hidupnya. Mungkin saja yang masih muda jadi incaran pemangsa di sekitarnya, tapi yang dewasa lebih aman dan terhindar dari serangan pesaingnya. Mereka aman di masa jayanya. Jika mereka adalah pemangsa puncak yang tidak punya pesaing alami, lalu apa yang menyebabkan mereka mengalami kepunahan? Mosasaurus diduga hidup pada kisaran 82 hingga 66 juta tahun silam. Artinya mereka hidup sezaman dengan beberapa jenis dinosaurus. Kepunahannya diduga terjadi secara mendadak. Penyebabnya karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan alam di sekitarnya akibat hantaman meteor yang juga memusnahkan dinosaurus lainnya. Sementara Megalodon diduga hidup pada kisaran 23 hingga 3,6 juta tahun silam. Kepunahannya diduga karena gagal beradaptasi dengan perubahan alam yang menyebabkan air laut jadi lebih dingin. Mereka menyukai habitat hangat, dan ketika lautan di bumi mulai membeku, maka secara perlahan mereka mulai tersingkirkan secara alami. Itu karena tidak bisa beradaptasi. Semua ada masanya masing-masing. Sayangnya mereka hidup di masa yang berbeda jauh, jadi tidak ada potensi pertemuan di antara mereka, apalagi persebarannya juga lumayan berbeda. Tapi jika keduanya harus bertarung, kira-kira siapa yang menang? Dengan kehidupan yang sama-sama soliter, senjata alami yang mirip, serta serangan yang tidak berbeda jauh, pertarungan mereka sepertinya adalah adu kekuatan gigitan. Dan dengan ukuran yang lebih besar, serta tenaga yang lebih kuat, Megalodon punya potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Dari beberapa perbandingan yang ada, Megalodon masih terlalu tangguh jika harus dibandingkan dengan Mosasaurus. Jadi dalam perbandingan ini, Megalodon menang banyak. Informasi yang admin bagikan berasal dari berbagai sumber terpercaya. Informasi yang ada adalah hasil penelitian dari para ilmuwan. Mereka telah berjuang keras untuk meneliti sisa fosil yang ada hingga kita bisa mengetahui penggambaran yang logis mengenai hewan-hewan purba yang ada. Tentu informasi yang ada bisa saja keliru karena sebagian adalah perkiraan dari hasil penelitian fosil yang ada. Jadi jika ada perbedaan data, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.